Kasihan kasihan Hai kids, perkenalkan saya Niko Gresya Prabakti dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Widila Fisabila, saya Nurwasila. Saya Muhammad Aril, saya Dimas Rahendra. Kami akan membahas tentang ASEAN. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ASEAN. Yang pertama, kita akan membahas pengertian, kedua latar belakang, ketiga anggota-anggota ASEAN, dan yang keempat, tujuan. Apa itu ASEAN? ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Adapun 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Anggota-anggota ASEAN yaitu ada Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998, dan Timur Leste bergabung pada 11 November 2022. Latar belakang ASEAN didirikan karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut dipicu oleh situasi pada era 60-an yang rawan konflik, yakni perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar, juga konflik antar negara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan didirikannya ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, melakukan perluasan perdagangan, baik secara regional maupun internasional. Yang ketiga, melakukan kerjasama aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam bidang produksi, industri, dan pertanian secara lebih efektif. Kerjasama bidang politik. Yang pertama, kawasan damai bebas dan netral, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, atau ZOPFAN. Yang kedua, kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau ASEAN WFZ. Yang ketiga, ASEAN Regional Forum atau ARF. Kerjasama di bidang hukum. Yang pertama yaitu Badan Imigrasi. Yang kedua, kekonsuleran. Dan yang ketiga, kelembagaan antar parlemen. Kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN, ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang kedua, perdagangan bebas dengan mitra wicara, Free Trade Agreement atau FTA. Yang ketiga, kerjasama di sektor jasa yang meliputi sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang keempat, kerjasama di sektor perdagangan dengan dibentuknya AFTA.